手下送死，来围堵推邪。晓得妖王尊严吗？虎子，灵魂博得所有力量。臭小子，想活命就撑住！你的盖世英雄，给本王弄死那只妖族虫！Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Apotheosis episode ke-104. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Luo Zeng mendapatkan permintaan pertolongan dari Ning Yudie yang berhadapan melawan anggota dari Istana Dewa, yang singkatnya Ning Yudie akan dirubah jiwanya menggunakan teknik 3 libur jiwa untuk berada di pihak dari Istana Dewa. Luo Zeng bersama dengan teman-temannya telah datang untuk menyelamatkan Ning Yudie, tetapi mereka malah berhadapan melawan para anggota dari Dewa Kuno, yang intinya mereka bisa memenangkan pertarungan tersebut dengan menggunakan metode perubahan Dewa Asura dari Luo Zeng, yang setelah itu pun Luo Zeng menyelamatkan Ning Yudie. Namun sayangnya jiwa dari Ning Yudie telah dirubah oleh anggota dari Istana Dewa, yang singkatnya Luo Zeng bisa mengalahkan anggota dari Istana Dewa tersebut, yang setelah itu Luo Zeng juga menyelamatkan Ning Yudie dengan menghubungkan jiwanya ke tubuh Ning Yudie, membuat Ning Yudie bisa kembali tersadarkan diri. Tetapi sayangnya karena jiwanya Luo Zeng dan juga Ning Yudie yang telah bergabung, Ning Yudie bisa melihat ingatan masa lalunya Luo Zeng, dan sialnya ia juga mengetahui hubungan Luo Zeng bersama dengan Xiaojin, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Chu Xie yang berada di tempat dari peti mati dari Penetu Wawu, yang di dalam peti mati ini merupakan para dua anggota dari Dewa Kuno yang dibuat oleh Penetu Wawu, dan Chu Xie masuk ke dalam sana untuk menyerap kekuatan dari dua Dewa Kuno tersebut, yang di sini Penetu Wawu yang telah menjadi pengorbanan dari dua Dewa Kuno merasa tak terima karena Chu Xie yang telah merebut kekuatan yang telah susah payah ia bentuk, karena dua Dewa Kuno ini telah lama dibentuk oleh Penetu Wawu. Chu Xie tak peduli dengan hal tersebut, dirinya tetap menyerap dari kekuatan dua Dewa Kuno tersebut, membuat kekuatan Chu Xie seketika meningkat menjadi sangat kuat, dan juga auranya sekarang dipenuhi oleh aura kekuatan dari Dewa Kuno. Chu Xie pun merasa sangat puas dengan kekuatan baru ini. Ia menganggap dengan kekuatan baru ini maka ia akan bisa untuk menghabisi Luo Zeng, balas dendam atas dua kematian dari orang tercintanya, yaitu anaknya dan juga kekasihnya. Yang setelah itu pun Chu Xie memanggil dua bawahannya, dan juga sekarang tampak Chu Xie telah memiliki seorang sandera, yaitu seorang perempuan, yang sandera tersebut telah disiksa oleh kedua bawahan dari Chu Xie ini. Dan setelah itu Chu Xie memerintahkan kepada dua bawahannya untuk mempersiapkan para anggota dari pasukan tautian mereka, karena di sini mereka akan melakukan pengorbanan kepada para pasukan mereka untuk semakin meningkatkan kekuatan Chu Xie. Mendengar hal itu membuat kedua bawahan Chu Xie menjadi sangat kaget. Apakah ini tidak akan merugikan pasukan mereka jika mereka kehilangan banyak pasukan? Chu Xie menjawab hal tersebut tidak akan merugikan mereka, malah akan menguntungkan bagi mereka karena dirinya akan semakin kuat untuk bisa menaikkan klan mereka. Kedua bawahan Chu Xie menerima perintah itu, walaupun di dalam hati mereka tidak setuju dengan rencananya Chu Xie. Setelah itu pun para pasukan Taotian dikumpulkan semua ke dalam area teleportasi, yang di dalam area teleportasi itu tubuh mereka seketika hancur setelah diaktifkan oleh Chu Xie, membuat mereka berubah menjadi energi spiritual yang lalu diserap oleh diagramnya Chu Xie.
Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari sekte awan sekarang, yang di sini Chuxie akhirnya bertemu kembali dengan adiknya yaitu Yu'er, dan para penetua sekte awan melaporkan kepada Niu Die mengenai kemunduran Chuxie bersama dengan para pasukannya setelah penyerangan besar-besaran pada episode lalu. Hal ini membuat mereka tak mengetahui alasannya kenapa. Niu Die menjawab bahwasannya itu merupakan tindakan dari Luo Zeng yang sebelumnya telah mensabotase Chuxie. Hal ini membuat Chuxie sampai mengalami pemunduran ranah hidup dan mati. Dan di sini rencana mereka selanjutnya adalah mencoba untuk menghabisi wilayah dari Midland, yaitu wilayahnya Chuxie. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja di tempat mereka ditutupi oleh awan gelap dan juga mengeluarkan aura berwarna merah. Seketika pun membuat mereka semua sadar kalau awan merah ini berasal dari Chuxie, yang dimana Chuxie telah melakukan pengorbanan kepada ribuan pasukannya untuk membangkitkan pasukan dari Yantian. Mendengar hal ini membuat mereka menjadi terpojokan karena situasi ini yang datang tiba-tiba. Mereka tidak akan siap untuk menghadapi para pasukan dari Yantian jika Chuxie melakukan penyerangan berskala besar lagi. Niu Die pun menyuruh kepada para bawahannya untuk segera melakukan persiapan pertahanan. Namun di saat itu tiba-tiba saja Luo Zeng mendapatkan sebuah penglihatan yang misterius, seperti melihat masa depan, dan Luo Zeng merasa ada yang aneh pada kondisi wilayah Midland. Luo Zeng khawatir kalau wilayah Midland merupakan wilayah yang akan menjadi incaran utamanya Chuxie. Luo Zeng pun meminta izin kepada Niu Die untuk diperbolehkan dirinya pergi ke wilayah Midland berjaga di sana. Niu Die merasa khawatir dengan Luo Zeng yang pergi sendirian, dan di sini Niu Die akan ikut bersama dengan Luo Zeng. Para anggota penetua lainnya juga ingin ikut membantu Niu Die bersama dengan Luo Zeng, tetapi Niu Die tidak memperbolehkannya karena mereka akan ditugaskan untuk menjaga wilayah. Mendengar hal itu membuat para penetua mematuhi perkataan dari Niu Die, dan di sini pun penetua Luo memberikan gulungan penyelamat kepada Luo Zeng dan juga Niu Die, dan setelah itu pun mereka berdua pergi dari sana. Luo Zeng bersama dengan Niu Die pergi ke wilayah tengah menggunakan naga. 前面就是妖巢。 Singkat cerita pun Luo Zeng bersama dengan Niu Die telah sampai di wilayah tengah, yang setibanya mereka di sana, mereka langsung disambut oleh Chuxie yang telah dipersiapkan berupa istana megah berwarna emas. Namun Niu Die menghina Chuxie dengan mengatakan kalau Chuxie berada di kondisi hidup dan mati karena serangan Luo Zeng sebelumnya. Yang pada saat ini Niu Die menghina Chuxie karena Niu Die masih belum mengetahui kalau Chuxie telah mengambil kekuatan dari dua dewa kuno sebelumnya. Jadi Niu Die berpikir kalau Chuxie sekarang berada di kondisi yang lemah. Mendengar hal itu membuat para bawahan dari Chuxie merasa murka karena Niu Die yang telah menghina bos mereka. Setelah itu pun para bawahan dari Chuxie menyerang ke arah Niu Die dan juga Luo Zeng, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Sampai pada akhirnya Luo Zeng dapat memusnahkan seluruh para bawahan dari Chuxie. 这得妖王尊严吗？ Dan sekarang pun Luo Zeng bersama dengan Niu Die bekerja sama melawan Chuxie, yang dalam pertarungan tersebut Niu Die dikejutkan dengan kekuatan dari Chuxie yang tiba-tiba saja meningkat. Hal ini membuat Niu Die sangat tak percaya karena ia pikir kalau Chuxie sekarang berada di kondisi hidup dan mati, tetapi tak disangka ia masih memiliki kekuatan yang sangat mendominasi. Bahkan di sini Luo Zeng mengakui kalau kekuatan dari Chuxie sekarang sudah setara dengan kekuatan dari Dewa Laut, tetapi masih belum sepenuhnya. Setelah itu pun tanpa Chuxie mengaktifkan sebuah serangan dengan tanpa ia mengeluarkan sebuah artefak raksasa berupa sebuah artefak mata, yang langsung Chuxie mengaktifkannya dengan menusukkan pedangnya ke artefak tersebut, yang seketika membuat adanya sebuah serangan sinar berwarna merah yang sangat dahsyat ke arah Luo Zeng bersama dengan Niu Die, yang ternyata di sana juga adanya Shojin yang terkena serangan tersebut, membuat mereka bertiga sama-sama terluka dan masuk
masuk ke dalam dunia bawah dari markasnya Chu Xie. Di sini mereka telah membuat rencana untuk menghadapi Chu Xie, yaitu mereka akan menghancurkan artefak mata dari Chu Xie terlebih dahulu. Tetapi setelah itu Chu Xie langsung melakukan penyerangan kepada Luo Zeng menggunakan pedangnya. Dalam pertarungan ini Luo Zeng berada di kondisi yang terpojok yang sampai membuat Luo Zeng mengalami luka. Yang pada saat bersamaan juga Niu Die mencoba untuk menghancurkan artefaknya Chu Xie, tetapi sayangnya hal tersebut sia-sia karena Chu Xie sebenarnya tidak mengandalkan artefak itu sebagai senjata utamanya. 真元浩克，无法现身助你。 Hal ini pun membuat Luo Zeng semakin terpojok karena kekuatan Chu Xie yang menekan dirinya. Luo Zeng meminta bantuan kepada Naga Azur dan juga Yoye bersama dengan Tia Chong, tetapi sayangnya mereka tidak bisa membantu Luo Zeng karena tekanan dari Chu Xie. Membuat Luo Zeng pun semakin berada di kondisi yang terpojok, apalagi Chu Xie sekarang sedang mempersiapkan sebuah serangannya berupa blender pedang. Naga Azur memiliki ide bersama dengan naga saudaranya, yaitu dengan melakukan teknik fusi jiwa, menggabungkan jiwa mereka berempat untuk menyalurkan kekuatannya kepada Luo Zeng. Walaupun mereka tidak bisa membantu keluar Luo Zeng, tetapi mereka bisa meningkatkan kekuatan jiwanya Luo Zeng. Hal ini pun disetujui oleh saudara Naga Azur, Youyi bersama dengan Tian Chong, yang lalu pun mereka berempat menyalurkan kekuatan jiwa mereka kepada Luo Zeng. Seketika membuat Luo Zeng mengalami peningkatan kekuatan, yang Luo Zeng mengeluarkan serangannya mampu memberikan pukulan telak kepada Chu Xie, membuat Chu Xie terpental. Setelah itu pun Niu Die bersama dengan Luo Zeng menggabungkan teknik mereka untuk menyerang Chu Xie, yaitu dengan Niu Die menggunakan serangan esnya, sedangkan Luo Zeng menggunakan serangan apinya, dan serangan mereka berdua pun mengenai Chu Xie membuat ledakan besar. Shou Qin yang melihat itu pun bertanya apakah Chu Xie sekarang telah tewas. Namun Luo Zeng merasakan kalau kekuatan auranya Chu Xie ternyata masih ada, dan ternyata Chu Xie masih belum mokat, yang di sini Chu Xie juga mengeluarkan aura kekuatannya yang semakin mendominasi, memberikan dorongan kuat kepada mereka semua. Chu Xie merendahkan serangan gabungan antara Luo Zeng dan juga Niu Die sebelumnya karena serangan itu dianggap kuat oleh Luo Zeng bersama dengan Niu Die, tetapi bagi Chu Xie yang merasakannya serangan itu hanyalah cacing kecil saja. Yang setelah itu pun Chu Xie mengeluarkan kotak peti mati dari dewa kuno, yang lalu Chu Xie juga mengaktifkan dua dewa kuno di dalam kotak dewa kuno tersebut. 感谢你和吴战和换。 Yang tidak hanya itu juga, dua dewa kuno itu mengalami perevolusian kekuatan berkat pemberian kekuatan dari Chu Xie. Hal ini pun membuat dua dewa kuno ini mengalami peningkatan kekuatan yang dahsyat yang langsung menyerang Luo Zeng, membuat Luo Zeng mengalami luka parah di bagian dadanya. Niu Die mencoba untuk menyelamatkan Luo Zeng, tetapi anggota dari dewa kuno lainnya menangkap Niu Die menggunakan kekuatan ikatannya, membuat Niu Die terikat. Luo Zeng mencoba untuk menyelamatkan Niu Die, tetapi dihentikan oleh dewa kuno lainnya, mengatakan apakah kau masih memikirkan wanita tersebut padahal dirimu sekarang berada di kondisi yang lebih mengkhawatirkan. Setelah itu pun si dewa kuno tersebut yang telah menyatu dengan Chu Xie mengeluarkan kekuatannya Luo Zeng dan berniat untuk menyerap kekuatannya Luo Zeng, yang dimana naga merah, naga azur, Yoye bersama dengan Tian Chong mereka keluar dari tubuhnya Luo Zeng dan mencoba untuk menundukkan semua kekuatan jiwanya Luo Zeng. Yang singkatnya, karena tubuh dari dewa kuno ini yang sangat kuat, membuat keempat jiwanya Luo Zeng, yaitu naga azur, naga merah, Tian Chong dan juga Youye, pada akhirnya terperangkap oleh kekuatan dari Chu Xie, yang pada saat ini Chu Xie berniat ingin langsung menghabisi mereka semua. 真不少啊！ Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Tian Chong dan juga Youye bisa keluar dari pengkangannya Chu Xie dan mereka langsung mencoba untuk menghentikan Chu Xie. Tetapi sayangnya Chu Xie langsung mengeluarkan sebuah serangan berupa hujan pedang yang seketika membuat Tian Chong dan juga Youye tidak bisa bergerak dari sana. Dan cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan pertarungan Luo Zeng bersama dengan lainnya yang masih menghadapi Chu Xie yang mode dewa kuno ini. Yang dalam pertarungan itu juga kita diperlihatkan dengan wujud baru
barunya dari Luozeng yang tampak begitu keren, dan Mimin harap waktu bagian ini Cuxie itu benar-benar moka cuy, karena jika Cuxie masih hidup lagi di next episode jadi musuh utama, ini Donghua nggak punya musuh lain apa? Bosen menghadapi Cuxie mulu. Bayangin dari awal episode sampai sekarang musuhnya itu Cuxie doang. Kita harap saja untuk episode selanjutnya lebih baik. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 手下送死，来围推邪。晓得妖王尊严吗？